Informasinya valid teman-teman, setelah nunggu 1 hari ini berhasil naik ya, ini sudah dapat 1/2, lebih dikit lah teman-teman ya. Dan ini dalam waktu sehari dapat 130-an dolar teman-teman. Oke, di sini saya simpulkan ya bahwa ini merupakan teknik trading yang sebenarnya sangat-sangat profitable. Buat teman-teman yang pengen penghasilan tambahan, teman-teman bisa daftar program XM Partner ya, atau menjadi IB dari broker XM. Caranya gampang banget, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Teman-teman tinggal daftar aja jadi partner, nanti teman-teman itu mendapatkan komisi. Jadi tugasnya adalah undang teman, kemudian orang tersebut trading dan komisinya masuk ke teman-teman ya. Jadi setiap lotnya hingga 80 dolar untuk setiap lot. Tapi untuk pairnya itu beda-beda dan tergantung spreadnya ya teman-teman. Ketika spreadnya semakin lebar, otomatis komisinya semakin gede karena komisinya itu adalah bagi hasil dari spread ya teman-teman. Oke, ini sebuah peluang untuk teman-teman yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan, langsung saja untuk daftar di XM Partner. Nanti kalau teman-teman bingung bisa langsung kontak ke pihak XM-nya seperti itu. Linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Caranya gampang, tinggal daftar, undang teman, nanti dapat profit seperti itu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Dan kali ini kita akan lanjut lagi untuk materi kelas trading. Ini sudah sampai di episode ke-68 teman-teman. Oke, di episode ke-68 ini kita akan praktek lagi ya, selang-seling seperti biasa, ada praktek, ada psikologi, ada praktek lagi kayak gitu. Sampai dengan episode ke-90. Oke teman-teman, buat teman-teman yang masih pemula banget bisa tonton dari episode bab ke-1 biar jelas ya, biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan tentang dasar lagi, karena memang semuanya sudah saya bahas teman-teman secara lengkap kepada teman-teman semuanya. Oke, untuk praktek kali ini masih sama ya, praktek trading 6 pedoman ya. 6 pedoman tuh ada, nanti saya jelaskan ya. Ini sudah part keempat, jadi 4 kali praktek ya. Saya pakai pair NZD USD. Untuk pairnya ganti-ganti teman-teman. Kenapa? Saya pengen buktikan ke teman-teman bahwa 6 pedoman ini dipakai di pair apa saja itu worth it, selama penggunaannya benar dan 6-6-nya beneran dipakai itu ya. Nah, nanti hari ini kita akan praktek lagi 6 pedoman tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tablet ya untuk entry-nya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke tablet ya. Dan ini adalah NZD USD. Kali ini teman-teman saya mau praktek trading lagi ya, sambil sharing-sharing ke teman-teman. Tapi izinkan saya untuk masuk ke buy terlebih dahulu. Saya sebenarnya sudah selesai melakukan analisa ya. Saya tinggal eksekusi aja, saya tinggal ceritain ke teman-teman. Begini, untuk pedomannya sama dan akan terus sama teman-teman ya. Jadi tentang beberapa poin yang ada di sini ya. Mulai dari ini, support resisten, kemudian supply demand, trend, candlestick, time frame H4 plus D1, dan MM dijaga. Jadi begini teman-teman, untuk support dan resisten kita bisa pakai salah satunya. Untuk tren kita perhatikan ya. Tren itu untuk mengetahui dua hal. Yang pertama adalah high dan low. Yang kedua adalah pattern, jadi pola apa yang terbentuk. Candlestick adalah untuk kita masuk klik buy atau sell, itu harus ada candlesticknya. Dan time frame H4 plus D1 itu harus satu arah ya. Kalau misalkan salah satunya beda, H4-nya buy, D1-nya sell, itu nggak layak untuk saya eksekusi. Yang terakhir MM dijaga. Dan di NZD ini tak contohkan ya. Ini dapat semuanya teman-teman. Pertama dari segi support resistance dan supply demand. Di sini ada titik support dan zona demand ya. Titik itu ujungnya, ujung yang ini ya, dan zona itu areanya. Nah, kayak gini. Yang ini ya teman-teman. Kalau yang ini itu anomali, biasanya ada news. Yang ini yang saya pakai ya. Itu titik support dan zona demand itu di sini di reject ya. Reject itu ditolak. Jadi sempat masuk di zona itu tapi ada perlawanan gitu. Ya, itu bisa pertanda bagus untuk pembalikan arah. Itu yang pertama, support trend dan supply demand. Yang kedua dari segi trend line, sebenarnya tren ini juga masuk di low-nya market ya. Kalau teman-teman perhatikan. Jadi support-supportnya makin turun dan ini masuk di zona support juga ya. Garisnya nggak pas banget tadi saya garisnya. Nah, di situ. Kemudian dari candlestick ini ada inverted hammer ya, palu.
ya, sebelahnya dibuka naik. Ini signal buy teman-teman. Signal buy ini muncul di zona support di trennya dan support resistance di sebelah kiri. Masuk di zona di atas zona demand juga. Signal buy-nya tuh muncul. Jadi lengkap teman-teman. Jadi jangan sampai banyak orang yang cuma pakai setengah-setengah gitu. Jadi, oh saya di support buy bang, tapi kenapa masih turun? Ya karena nggak ngelihat candlestick-nya gitu. Atau mungkin time frame gitu, saya support buy bang, tapi kenapa masih turun? Lalu pakainya M5 mungkin gitu. Ya M5, ya ini bisa jadi ini sell gitu. Wah ini udah lumayan tinggi nih gitu, sell gitu. Padahal di D1 ini lagi rendah-rendahnya gitu. Oke, di H4 tadi udah lengkap semuanya ya. Di zona support resistance dan supply demand, candlestick-nya udah terbentuk, dari segi tren juga mendukung. Nah, ada satu syarat lagi teman-teman, H4 plus D1 harus satu arah. Nah, ini gimana? Ini untuk time frame H4 ya sekarang ini, dia masuk signal buy ya. Kita cek D1. D1 itu juga dia hijau, minimal kayak gitu. Jadi nggak boleh, misalkan ini saya sendiri aturan saya ya. Aturan saya itu misalkan H4 signalnya buy dan ternyata di D1 candlenya merah, itu belum layak untuk dibeli. Nunggu D1 satu arah ya baru dibeli. Gitu. Jadi H4 plus D1-nya itu ini sudah memenuhi syarat juga. Sebenarnya kalau dari time frame D1 dia juga bagus gitu. Dari support dia reject naik gitu. Simple aja sih kalau D1 ini. Jadi memenuhi syarat juga untuk buy H4 plus D1. Yang terakhir adalah money management dijaga. Nah, ini syarat mutlak juga, teman-teman. Kalau money management, oke, ini tak ukur di daerah sini aja sih. Sini aja, teman-teman. SL-nya. Nggak perlu jauh-jauh di sini, ngapain gitu. Ini kalau ini kan candlenya hijau ya teman-teman, masih dalam kondisi bullish nih. Nah kalau dia bearish menekan ke bawah itu sebenarnya udah nggak aman untuk candle daily-nya gitu. Udah nggak memenuhi syarat lagi kan gitu. SL-nya berarti 30 pips ya. Aduh, 30 atau 20? 30 ya. Coba tak ambil 250. Oke, jadi kalau rugi nanti sekitar $50 mungkin, antara 40 sampai $50 lah teman-teman, sekitar itu. Jadi kalau nanti memang candlestick D1-nya itu turun jadi merah menekan ke bawah, itu sebenarnya udah nggak valid lagi. Sebenarnya entry saya agak telat dikit ya, harusnya di sini pas nih. Ya, candlestick hammer ini naik, ini mulai di entry teman-teman. Cuman kan ya kita nggak tahu juga kan, apa itu namanya, nggak ngeliatin market terus-menerus juga. Kelemahan dari teknik saya ini nggak bisa pending order ya, kecuali di zona-zona yang memang benar-benar ini ya teman-teman, benar-benar bagus kayak gitu. Karena harus nunggu candlestick-nya terbentuk sempurna baru masuk gitu. H4 plus D1 juga harus di ini teman-teman ya, harus disatuin kayak gitu. Jadi kalau pending order nanti gimana? Saya juga agak bingung sih. Makanya saya jarang banget pakai pending order karena memang saya harus benar-benar nunggu bentuk-bentuknya sempurna gitu. Kalau di pending order saya order di sekian ya, misalkan emang di tempat sekian itu, misalkan order di tempat sekian, emang di sini nanti candlestick-nya pasti terbentuk kan, enggak juga gitu. Jadi agak susah sih. Kalau pending order itu pakai full supply demand kayak gitu bisa. Nanti ada lagi, cuman saya nggak pakai sih teman-teman. Saya pakainya ini. Oke ya, yang terakhir tinggal tak skip aja. Ini sekarang itu hari Kamis teman-teman, jam 9 pagi, tanggalnya abein aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Jumat jam setengah 9 pagi ya, dan ini konfirmasinya valid teman-teman, setelah nunggu 1 hari ini berhasil naik ya. Ini sudah dapat 1:2, lebih dikit lah teman-teman ya. Dan ini dalam waktu sehari dapat 130-an dolar teman-teman. Oke, di sini saya simpulkan ya bahwa ini merupakan teknik trading yang sebenarnya sangat-sangat profitable.
Jadi probabilitas antara profit dan loss-nya itu bisa sampai 60 ataupun 70% teman-teman. Jadi 10 kali entry ya yang 3 atau yang 4 yang loss ya, masih banyak yang profit seperti itu. Kuncinya begini, masih sama teman-teman ya, dengan pedoman-pedoman yang sebelumnya. Kuncinya begitu dan akan terus begitu. Ini saya tutup dulu ya teman-teman ya. Oke, saya tutup dulu. Oke, karena memang ini ada pembalikan ya. Kuncinya ada di sini kemarin ya, supply resistance, supply demand bisa dipakai salah satunya, pahami trennya, candlestick untuk masuk. Dan yang penting juga di sini H4 plus D1 itu satu arah. Jadi H4 signalnya buy, D1 juga buy kayak gitu. Yang terakhir dijaga. Nah, kalau kemarin teman-teman itu kan entry gara-gara ada ini ya, pin sebelahnya buka naik di sini ya. Saya agak telat dikit. Di sini saya masuk. Nah ini sebaliknya ini pin sebelahnya buka turun gitu. Dan ini di zona-zona yang sebenarnya cukup ini juga gitu. Ini ada resisten, ini ada supply ya. Zona-zona yang memang bagus juga untuk seller di sini teman-teman masuk. Jadi saya buy di sini muncul signal sell, waktunya saya tutup gitu teman-teman. Ya. Tapi saya nggak mau trading lagi sih, ini hari Jumat ya. Ini saya mau close, mau istirahat dulu. Paling Senin baru masuk lagi. Nah, ini di satunya kebetulan juga merah gitu. Ya, jadi ini memenuhi syarat sebenarnya untuk masuk sell. Cuman saya orangnya nggak mau ini sih, nggak mau terlalu serakah. Takutnya ini waktunya untuk nggak valid juga bisa gitu. Kadang-kadang kalau masuk terus tuh sering kejebak gitu teman-teman. Itu untuk menjaga psikologi trading juga, biar tenang, biar santai teman-teman. Oke. Oke ya, jadi jelas banget ya teman-teman, seperti saya jelaskan kemarin ini di zona demand, kemudian dia ada rejection di situ. Kemudian setelah ada rejection, sideways dikit di sini terbentuk signal buy di atas zona demand. Nah, ini naik kan. Dan ini sudah saya buktiin ke teman-teman kayak gitu ya. Oke, buat video ini teman-teman kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kelas episode trading episode kelas trading yang selanjutnya. Nanti akan saya ulang terus ya 6 hal ini biar teman-teman beneran paham, setiap ada praktek teman-teman ikutin aja. Kurang lebih nanti caranya sama kok.